Halo guys, welcome back to Dos Kreatif Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang jumlahnya banyak sekali. Dari awal kita podcast sampai sekarang ini adalah jumlah orang terbanyak yang ada di studio ini. Kenalin dong, kalian dari mana ini? Nah, kita itu dari tim Deadlag Production, mahasiswa dari Multimedia Nusantara Politeknik. Sorry, Dead apa tadi? Deadlag Production. Deadlag Production. Oke. Jadi guys, kenapa mereka ada di sini? Mereka ini semua masih mahasiswa ya. Semester berapa tadi? Semester 7. Oke, semester 7. Nah, mereka ini adalah mahasiswa dari MNP yaitu Multimedia Nusantara Politeknik. Kenapa gua undang mereka ke sini? Karena video atau game video buatan mereka ini lagi viral, guys. Namanya apa? Need for Speed. Oke, nah kalau kalian belum tahu Need for Speed gimana, ini bisa lihat contoh gamenya. Ini video game ya, bukan animasi ya? Betul. Oke, nah ini pertama gue mau tanya dulu deh kalian. Sebenarnya kalian semua ini pada suka animasi atau pada suka game sih? Kenalan dulu kan, kenalan dulu karena ini banyak banget orang-orangnya. Oke, dari yang paling di depan gue nih. Kenalin, nama aku Fauzan Nur Fadilah. Silakan. Kalau saya perkenalkan, nama saya Dev Akas. Masuk nggak kalian? Oke, perkenalkan nama saya Thomas. Perkenalkan nama saya Aisyah Rahmani. Perkenalkan nama saya Asher Rafael. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkis Romdani. Oke. Ini kalian semua satu kelas? Satu jurusan? Ya, Satu kelas. juga. Jadi setiap kali kuliah pasti ketemu Terus. Dia lagi. Sampai bosan. Dan kampus kalian yang di Gading Serpong ya, benar ya? Oke. Nah, pertama sebelum kita masuk kenapa video ini nanti kita akan bahas, gue mau tahu dulu kalian ini kenapa sih pada masuk ke jurusan yang sekarang kalian kuliah. Mulai dari Fauzan dulu deh. Nah, sebenarnya tuh kalau dari aku sendiri sih, yang pertama tuh beasiswa sih. Karena kan beasiswanya 100%. Dan emang dari SMK kan aku latar belakangnya kan multimedia. Aku emang tertarik banget sama tentang seni digital, entah itu 3 dimensi atau animasi 2 dimensi gitu. Jadi makanya aku udah pas banget nih passionnya masuk ke digital animasi. Oke. Jadi emang dari dulu masuk di dunia itu ya. Kamu? Kalau saya sendiri sebenarnya dari SMA ya IPA, jadi kayak lumayan lintas jurusan juga. Oke. Ya, cuman sebenarnya emang dari dulu tuh tertarik juga sama, terutama sama VFX ya. Jadi kalau dulu tuh ngelihat nonton film-film kayak Iron Man atau film-film Marvel gitu. Ini buatnya gimana sih kayak gitu ya? Tertarik gitu untuk belajar animasi ini gitu. Makanya masuk ke prodi animasi ya. Oke, kalau lo? Kalau saya sih emang dari SMK udah jurusan animasi, jadi saya mau lanjutin juga. Oh, udah animasi? Iya. Di mana? Di Bintaro. Di Bintaro ada ya memang ya? Ada, Oh, wow. SMK. Terus? Terus di MNP juga udah ada beasiswa, jadi sekalian gitu. Oke. Mbak, gimana? Kalau saya awalnya dari nonton film anime One Punch Man. Jadi Saitama. Terus jadi kayak tertarik kayak wah ini kayaknya animasinya keren banget. Saya mau deh gitu. Kan lebih keren Demon Slayer tuh, keren banget ya kalau animasinya tuh. Bener. Itu juga bagus. Oke, tapi pintu masuknya dari anime ya? Iya, bener. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau saya juga SMK udah multimedia sih, jadi udah sejalan juga. Oh, jadi lanjutin passion lo gitu ya? Terus kebetulan juga ada beasiswa animasi kan. Oke. Ada beberapa portofolio juga. Jadi Oke. cocok. Kamu? Kalau saya sebetulnya berangkatnya agak beda dari teman-teman. Naik angkot apa? Oh, salah. Lintas jurusan gitu. Gimana? Lintas jurusan. Jadi waktu sekolah itu saya SMK. SMK-nya itu pariwisata. Iya. Kamu nyasar di sini. Iya, cuman emang dari kecil itu udah punya hobi tuh seni. Oke. Menggambar gitu. Oh, anaknya artsy gini. Iya, emang seni itu sih. Oke. Terus ya udah pas SMK itu pas mau lulus guru saya nyaranin saya, rekomendasiin untuk coba di kampus tersebut karena kan waktu itu juga emang lagi ada beasiswanya juga. Ya. Jadi dikejar di situ ya. Kejarnya di situ. Untuk nambah pengalaman juga sih sebetulnya. Siap. Nah, jadi selama kalian kuliah di sana, apa aja sih yang dipelajarin sampai akhirnya bisa jadi kayak gini? Fauzan gimana? Kalau dari kita sih
yang kita pelajarin tuh bukan cara bikin gamenya, tapi gimana cara kita bikin animasi kan. Nah sebenarnya game sama animasi itu berbeda, tapi ada dua hal yang sama. Itu dari segi asetnya, terus animasinya kan. Betul. Terus bedanya itu paling cuma di cara codingnya aja. Codingnya berurusan dengan coding ya. Ya, betul. Bedanya di situnya aja. Nah, karena kita udah biasa bikin 3D model, bikin animasi. Nah, kita jadi kepengen kayak coba kita bedain gimana caranya buat animasi sama buat game. Jadi pengalaman baru gitu buat game. Kebetulan game ini game pertama kita. Oh, siap. Nanti. Sebelum masuk ke sana nanti dulu bentar ya. Jadi gue mau nanya aja lagi. Kalau misalnya di MNP itu selama kalian udah berapa tahun di sana ya? Tiga tahun. Selama 3 tahun di sana betah di sana? Suka Suka banget. Dan mengikuti dengan baik pelajarannya di sana. Terus sebelum kalian jadi karya ini, kalian tuh dulu tuh basicnya tuh ngerjain apa sih? Misalnya tugas-tugasnya tuh ngerjain apa aja? Dari ujung, salah? Kalau dari semester 1 kita sebetulnya belajarnya emang basic banget gitu Mas. Jadi dari semester 1 kita mulai ngambil tradisionalnya dulu untuk menggambar. Itu mulai dari pengenalan secara shape, terus belajar titik 1 hilang, 2 titik hilang. Terus habis itu baru masuk ke karakter. Itu untuk mempelajari nantinya di 3D-nya bagaimana. Gitu sih. Di MNP kayak gitu ya? Iya betul. Oke. Terus gimana? Ada tugas lainnya lagi nggak? Kalau tugas lain itu kita belajar soal motion grafik, soal warna pun kita belajar. Terus belajar desain grafis. Lalu masuk ke semester 3-4 itu sudah mulai menjurus ke dalam animasinya. Untuk belajar modeling, belajar environment, bagaimana cara membuatnya, belajar sculpting juga. Sculpting? Iya, kita ada sculpting juga. Sculpting secara langsung gitu kah? Enggak ya, digital ya? Digital. Oh, oke. Ya. Kalau di kampus gua dulu memang literally sculpting sih. Oh iya. Terus gini. Oke, kita masuk ke project kalian ini ya. Nah, di project kalian ini bukan tugas akhir ya? Bukan. Bukan. Tapi hasilnya kayak udah serius banget kayak gitu loh. Bisa ceritain nggak gimana? Nih, Mbak Aisyah coba yang di ujung. Iya, awalnya tuh Itu deketan lagi, Mbak. Oke. Awalnya tuh ini kan disuruh buat kelompok dulu, dan itu ketuanya dari si Dev. Dan itu Dev. Iya, benar. Nah, terus jadinya nih kita proses dulu nih mau bikin apa nih gamenya gitu. Walaupun temanya awalnya apa sih awalnya? Awalnya malah kita nggak pengen, idenya itu nggak bikin balapan ini. Iya. Jadi awalnya itu kita malah bikin game parkour ya. Terus Game apa, sorry? game parkour. Parkour. Cuman kayak tiba-tiba dapat ide ini kan. Siapa tuh yang nyetusin game ini? Balapan. Oke, game balapan siapa yang nyetusin idenya? Nah itu Ingat nggak? dari saya sih Oh, awalnya. lu sendiri. Oke. Terus balapan tapi kursi. Ide siapa tuh? Saya juga sih. Oke, terus gimana, Dev? Kalian. Jadi itu kan tadi udah pilih kelompok kan. Tadinya tuh, jadi sebelumnya tuh pas milih anggota kita nge-pitchingin dulu ke anggota-anggota kita pengen bikin game apa. Cuman kayak di tengah jalan tiba-tiba saya kepikiran gitu dan ngerubah idenya. Tadinya itu kan bikin game parkour ya. Parkour. Cuman tiba-tiba kepikiran gitu bikin gimana kalau kita bikin game balapan tapi balapan itu pakai kursi. Soalnya kan itu unik banget kan, belum pernah ada. Iya, kayak kalau saya sih belum pernah ada yang belum. Gue jamin belum ada. Nah, akhirnya ya kan ada 2 opsi tuh ya, parkour sama kursi itu. Setelah kita voting akhirnya semuanya tuh milihnya yang ini. soalnya kayak emang idenya kayaknya lumayan ini juga sih, apa namanya? Fresh. Punya potensi gitu. Betul. Jadi ini kalian semua satu tim semua untuk proses ini, project ini? Iya, betul. Ya, Oke. Boleh tahu nggak sih kalian bagiannya ngerjainnya apa aja? Ini semua udah berenam, nggak ada lagi? Atau ada lagi di luar sana? 6 doang sih. Berenam aja. Berenam doang. Oke. Boleh gue tahu nggak peran kalian masing-masing di project ini nih ngapain? Biar mungkin teman-teman yang belum tahu kalau dalam proses pembuatan game kayak gini nih, tim tuh ngerjainnya apa aja sih bagian-bagiannya gitu. Misalnya gimana, Dev? Kalau dari saya sendiri, saya jadi ketua kelompoknya kan waktu itu. Cuman saya lebih fokus ke programmingnya sama kayak
yang technical gitulah pokoknya. Sama apa lagi ya? Ya itu sih, lebih fokus ke programming sama yang technicalnya gitu. Oke, coba dari ujung lagi. Kalau kamu gimana? Kalau saya ini sebagai animator. Animatornya. Ya, jadi apa? Gerakan kayak apa? Larinya, jalannya. Oh, kayak kaki melangkahnya Iya, kayak iya, gitu. melangkahnya, iya, Oh, gitu. gerakan tangannya kayak gitu-gitu juga. Iya. Oke. Kalau kamu yang di belakang? Kalau saya sebagai programmer juga, saya yang bikin kayak karakternya itu bisa jalan, maju, mundur, belok, ngedrift. saya yang Oh, itu bagian kamu. Iya. Oke. Fauzan, kamu Kalau saya ngerancang levelnya. rancang level MV-nya. Jadi kan MV-nya. gimana cara biar ini kan rumitnya itu kan ruang kantor dijadiin arena balapan kan. Arena Nah, balapan. Oh, Gimana itu cara bagian buat kamu. itu? Gimana Mas? Kalau kamu Mas? Kalau saya dari UI UX-nya. Oh, I Jadi see. Klik kayak Iya, gitu. kayak menu misalnya itu ada position, terus ada minimap juga, ada speednya gitu. Saya yang buat. Oh, wow. Kamu gimana? Kalau saya karena Fauzan tadi yang bikin desainnya, Akhirnya kamu bagian doa aja. bagian konsepnya. Iya. Semoga lancar. Saya Bukan. bagian konsepnya. Konsepnya dari ininya. Konsep sirkuitnya itu mau kayak gimana. Terus sedikit bantu 3D assetnya sih untuk produksiannya. Jadi gimana sih proses pembuatan sebuah video game kayak gini nih? Boleh tahu nggak dari awal gimana? Proses pembuatannya. Timelinenya misalnya pertama apa sih yang harus dikerjain dulu misalnya? Oke, jadi biasanya kalau kita sih bagi jadi 3 gitu ya. Kayak di animasi juga pasti ada pre-production, production sama post-production. Nah, kalau kita awalnya di pre-production itu pastinya ya brainstorming gitu, mikirin idenya, konsep gamenya. Kita pengen bikin game apa sih, cara maininnya gimana, environment-nya di mana, karakternya siapa gitu. Itu dulu ya pertama ya. Iya, yang penting itu idenya dulu sih di awal-awal. Nah, setelah idenya itu udah ada, referensinya udah kita kumpulin, kita mulai lanjut ke produksi. Jadi produksinya itu berbarengan sih. Jadi tadi si Thomas ini kan bikin apa namanya, karakternya itu bisa gerak, bisa ngedrift gitu. Nah, sebaru dia bikin pergerakan karakternya, tim level design sama 3D asset juga mulai nih bikin kayak apa ya, modelnya gitu, 3D model, kayak bentuk kantornya, liftnya, terus kayak bahang-bahangnya itu semuanya dimasukin ke apa namanya, environment gamenya ini gitu. Ada level-levelnya nggak sih di game ini? Baru satu. Iya, Baru satu. Oke, kita lagi berandai-andai. Jadi kalian misalnya ini level 1 ya. Ya. Itu tuh kalian pengen nanti ngebawa itu level 2, level 3 itu kayak gimana sih? Apakah beda kantor atau beda perusahaannya gimana? Kita niatnya sih kayak story. Jadi misal yang pertama nih di kantor, terus yang kedua di kantor lain, terus yang ketiga mungkin di luar gitu, di jalanan, terus yang keempat di sekolah. Jadi ada story-nya gitu. Jadi biar lebih seru kan. Kayak Mario Kart kan ada story-nya juga. Ya. Ini karakternya akan diangkat nggak sih? Misalnya kan sebenarnya lucu ya, kayak misalnya gini, kayak ada ceritanya menggambarkan seorang pegawai baru kayak gitu. Dia baru masuk ke suatu perusahaan, terus ya untuk dia survive di perusahaannya itu ya balapan gini. Boleh tuh. Sebenarnya awalnya kita emang Bisa. kayak gini konsepnya kan, yang karakter itu bagian gitu. story-nya Iya, bagian kayak gitu story-nya. kan bisa kalau di game ada story, ada story-nya. versus, ada apa kayak gitu. Terus nanti mungkin dia bakal versus lawan misalnya sesama koleganya karena pada pengen menjilat bos gitu. Jadi balapan semua. Terus mereka lagi misalnya kunjungan ke perusahaan lain, terus supaya meetingnya berhasil, mereka balapan. I don't know, lucu banget sih soalnya kayak gitu. Gue kebayangnya kayak gitu soalnya. Lucu banget. Terus yang kan kalian kepikiran kayak Mario Kart kayak gitu. Nah, itu juga tadi ada busnya juga ya. Benar. Iya. Itu emang idenya emang seperti itu. Iya. Ya, jadi kita referensi terbesarnya itu sih dari Mario Kart Mario sama Kart. CTR gitu, game-game kart racing. CTR. Klasik tuh, klasik. Oke. Terus setelah dibuat, kalian upload itu, yang upload di sosial media pertama kali siapa sih? Nih, Saya. yang ide. Aku Oh gitu. Di akun siapa uploadnya? pribadi. Pribadi. Oke, itu pertama kalinya? Iya, jadi kita tuh belum punya sosmed tim, dan itu tuh awalnya upload emang buat portofolio aja kan. Aku kan emang sering
karya aku yang menurut aku kayak ih bagus nih, aku upload gitu. Aku upload tuh, aku kolaborasi bareng yang lain. Nah sambil aku iseng, ini kalau aku boost postingannya, nge-impact nggak ya dari view-nya? Awalnya tuh nggak expect bakal se-viral se-booming ini kan. Yaudah coba nge-boost dengan nominal 24.000 gitu. Nge-boost tuh awal upload day pertama itu kayak masih rame karena teman-teman dari dosen gitu, paling kayak gitu aja gitu kan. Yang komen gitu ya. Nah, terus day 2 tiba-tiba ada tingkat aku yang ngechat aku, "Kak, ini gamenya tembus ke Facebook." Ada yang Sampai ke nge-share. platform lain kan, Wah, dari itu media lain. Nah, bagus tuh artinya. ternyata dari media lain tuh punya Instagram juga kan, dan dia juga lumayan besar lah, maksudnya follow-nya dari segi view-nya. Nah dari situ titik dimana viralnya itu makin naik kan, dari media tersebut sampai masuk e-sport gitu kan, revival masuk ke revival, terus dunia e-sport gitu masuk juga. Gokil. Sampai Facebook, TikTok, YouTube itu isinya kalau search Need for Speed kayaknya pasti ada. Iya, itu kata kunci kalian yang udah kalian lock nih kayaknya nih kayak gitu. Itu apa, kalian nyangka nggak sih dengan gitu? Oh gila, nyebarnya kemana-mana nih, gile kayak gitu. Kagak nyangka banget. Gak nyangka. Tapi seneng nggak kalian, gimana rasanya tugas kalian yang kayak kerjain kayak gitu, diapresiasinya tuh bagus banget sama masyarakat gitu loh. Happy nggak? Seneng banget sih. Senang pasti. kayak kan biasanya kita kayak bikin karya kayak oh yaudah, terus dilihatnya bagus ya bagus gitu, kayak belum go public, belum umum banget gitu. Terus pas diterima sama kalangan umum tuh kayak tiba-tiba langsung wah ternyata kita bisa loh bikin selevel gini gitu. Setuju. Nah itu buat kalian jadi gini nggak sih, kayak karya gue nih, karya kita misalnya kalian ternyata disukai oleh masyarakat umum kayak gitu, dan itu artinya kayak gue pasti bisa nih untuk yang lebih bagus lagi atau lebih baru lagi gitu nggak sih, kayak ngebuat kalian penasaran pengen coba bikin yang baru atau lanjutin dari ini nggak sih? Sebenarnya untuk sekarang sih kita fokusnya lanjutin ke ini, soalnya ini kayak bener-bener lanjutin, punya potensi banget soalnya. Setuju. Oke, mau lanjutin ini, planningnya apa ini? Waduh. Boleh dibocorin nggak sih? Jangan dulu ya. Nggak apa-apa ya kalau sebenarnya planning gambaran umumnya kayak kita mau ngerilis di Steam early access-nya dulu. Okay. Nah itu kan pasti kita bertahap nge-update-nya. Itu pasti bakal di Steam kita update terus kan. Jadi biar kita coba dulu nih masukin ke Steam, kita lihat pas pasarnya gimana gitu. Jadi kita bertahap buat nge-update gamenya. Setuju. Ya itu gue yakin sih ini punya potensi bagus banget, dan gue mau ngasih saran yaitu dibikin karakter pekerjanya itu, orangnya itu. Jadi siapa yang sini yang gambar bisa jago 2 dimensi? Saya. Oke. Ya itu mungkin lo bisa megang asetnya kayak gitu, bikin ceritanya, kantornya nanti mungkin bisa ambil di sekitaran Sudirman Tamrin kayak gitu. Bisa tuh. Indonesia banget ya. Iya, Indo banget. Ya gue nggak tahu ya, Ya, boleh. misalnya mungkin kayak gini, kayak apa, dimulai dari dia kan lagi merajut karirnya kan, jadi kayak dari perusahaan yang kecil, perusahaan yang masih sederhana gitu, terus tiba-tiba naik lagi makin besar, tiba-tiba kayak di gedung Sudirman Tamrin kayak gitu. Wah, kan seru tuh. Sebenarnya takutnya kita sih beneran ada nanti beneran. Takutnya kita beneran tiba-tiba dari game langsung ada yang nyobain. Gak apa-apa. Itu lucu sih. Nanti pas Itu lucu tiba-tiba sih. ada, ini ide kita ini. Itu lucu sih kalau beneran sampai ada nanti. Menurut gue sebenarnya bisa banget sih. Bisa kok dibuat Bisa bener bisa juga. Cabur nggak sih? Cabang olahraga ya. Cabang olahraga. Iya bener gue bisa sih, karena perusahaan-perusahaan kan ya terutama kayak di kantor-kantor besar gitu kan luas kayak gitu ya, tinggal dibuat sirkuitnya aja kayak gitu. Ya muter-muter doang sih paling ya. Tinggal di layout. Atau gimana. Nanti mungkin kayak gini, masuk ke dalam lift. Wah. Turun ke bawah, I don't know. Lucu banget sih. Gue seru nih ngomongin kayak gini nih karena ide itu bisa banyak banget. Oke, jadi kalian akan bawa ini pertama untuk ke Steam dulu. Jadi kayak pengen lihat bisa reaksi masyarakat untuk mainin game ini, suka apa enggak kayak gitu. Betul. Tapi kayak gini, ini yang YouTuber megang game ini bisa dia rekaman ini dari mana sih dia sebenarnya? Sebenarnya kita udah upload di itch.io ya, Dev. Nah itu
Kita awalnya itu pas viral sebenarnya kita belum upload malah. Cuman pas viral itu wah ini tiba-tiba kenapa jadi banyak banget. Akhirnya kita ya upload lah gitu kan. Awalnya juga masih pakai Google Drive gitu. Pakai Google Drive. Pakai Google Drive di sini gitu. Kayak dia nggak niat It's banget lah. okay, it's okay, gak Cuman kayak, apa-apa. wah, Baby ternyata step lah. Rame gitu kan. Akhirnya barulah kita coba ke upload ke Itch.io kan. Dan setelah ini kayaknya kita bakal nyoba juga sih ke Steam. Steam ya, oke. Kalau menurut gue ya, kalian harus segera bikin sosial medianya khusus ini, Need for Seed. Need for Seed ya benar. Ya, Need for Seed ini. Ya, dibikin ya. Apa di secure nama kalian ini, Need for Seed ini karena unik banget. Belum pernah ada dan biar engagementnya orang yang suka, yang viral itu tetap ada di tempat kalian, di sosial media kalian kayak gitu. Gitu deh. Oke, gini. Kalian mau ini lagi nggak apa? Boleh nggak sih kayak gue tanya dari masing-masing perkalian ini dari game ini nih sebenarnya pengen idenya tuh mau dibuat kayak gimana atau itu masih rahasia aja? Boleh, masih ide nggak apa-apa. Ide nggak apa ya? Oke, coba lemparin ide kalian masing-masing per satu orang. Dari ini Menurut lu? akan diimprove apa? Menurut lu Oh. pengen improve apa? Sebetulnya kalau dari idenya kita bakalan lebih luas sih mas, bukan hanya kantor aja nantinya. Ya. Kayak gimana? Itu bisa di luar, bisa keluar juga, mulai dari mungkin taman atau kayak semacam gedung-gedung lain selain kantor ya, bisa jadi supermarket atau apapun itu. Ya. Sorry gue potong, gue kepikiran kayak gini. Misalnya nanti para karyawannya lagi liburan di kapal pesiar, mereka balapan di situ. Menarik gitu. Kayak gitu ya, itu di luar kayak gitu. Oke, lu Mas gimana Mas? Kalau dari saya sih kepikiran, jadi pas kita milih kursi tuh, kursinya tuh bisa dimodif gitu. Nah, itu perlu. Itu yang ngebuat apa para pemain tuh jadi engage-nya lebih lama ya karena pengen terus upgrade kayak gitu kan ya. Nanti tiba-tiba dapat yang versi apa BMW atau apa kayak gitu. Ferrari gitu, atau apa gitu. Oke, gimana Fauzan? Kalau dari aku sih kayak kan itu fokusnya ke race itu kan per babak per tahap ya. Itu bisa open world gitu. Jadi walaupun dia nggak di babak itu, dia bisa keliling-liling gitu kayak nyoba-nyobain mapnya kayak Fortnite. Iya, kayak Forza gitu. Forza. Forza. Oh, game ya. Oke. Jadi Horizon ya. Bisa Oke, keliling oke, gitu, oke. bisa keliling-liling. Oh, wow. Itu biar lebih seru kan. Open world itu. Iya. PR tuh. Lu David. Mungkin kalau saya ngelanjutin dari idenya Alkis aja ya. Kan tadi katanya pengen bikin arenanya itu yang ada di tempat-tempat lain ya. Jadi mana tadi di supermarket, di mall gitu. Ya mungkin kayak dari karakternya bisa ditambahin juga gitu, kayak misalnya kalau di supermarket ada kasir gitu atau ada penjaga supermarketnya gitu. Jadi karakternya bukan sesuai sama environment-nya juga. Cuman nggak tahu ya, soalnya itu kan jadinya nggak kantoran lagi ya. Jadi apa maksudnya? Jadi lebih luas. For seat sebenarnya sih ya, gak apa-apa juga. Sebenarnya Lebih luas. terbuka lebar nih. Thomas gimana? Kalau menurut saya sih nanti kita bakal nambahin unsur-unsur Indonesianya lebih banyak lagi. Kayak gimana? Map di kantor-kantor di Sudirman sini. Siap. Karakter-karakter streamer Indonesia gitu. Wah iya collab sama para YouTuber atau apa, izin make muka kalian kayak gitu bisa apa enggak. Wah gila. Potensinya luas banget dah. Gila keren nih. Oke, kamu terakhir. Kalau saya kepikirannya lebih ke arah ini sih, kan ada kayak box question itu kan. Nah itu kan nanti ada ability yang bisa untuk itu dipakai gitu. Nah itu mungkin bisa diimprove dari ini sih, kayak reaksi kalau kena tuh ntar gimana gitu. Setuju. Iya, bener. Sama kayak gini, misalnya pas ngambil gitu, terus pemainnya jadi punya weapon, lempar apa kayak gitu ke lawan. Iya bener banget. Kayak gitu ya. Iya bener banget. Jadi apa ya, misalnya barang-barang yang ada di kantor kayak gitu. Iya, itu power up juga. Gokil, keren. Gila. Oke, ada yang mau ditambahin nggak kalian soal game ini untuk diinformasikan ke teman-teman yang nonton? Masing-masing deh. Atau
Ya siapa yang mau? Oke, gimana? Fauzan atau David? Mungkin tunggu aja soalnya kita bakalan cepat nyoba rilis masuk ke Steam kan. Soalnya ada beberapa event yang kita incar kayak untuk game ini masuk ke event game developer gitu loh. Wah, keren. Jadi biar bisa di showcase, bisa ada exhibitionnya gitu. Ya. Jadi tungguin aja soalnya kita bakalan coba cepat rilis ini ke Steam. Siap. Ada lagi David? Udah semuanya? Ya, udah. Oke. Jadi apa ya? Ini bakal jadi bukti otentik ya pertama kali di video sosial media ya. Need for Speed bakal jadi game besar. Iya. Amin. Amin. Harus. Karena gue ngerasa ini potensinya besar banget. Betul banget. Kalian juga kelihatan juga kompak. Terus idenya juga bagus-bagus. Jadi ini pertama kali ada orang bilang pertama kali game Need for Speed bakal jadi game besar dari Indonesia. Oke. Nanti bakal kalian mainin kayak Space for the Unbound gitu di PS atau apa kayak gitu. Siap. Oke, ada lagi udah semuanya. Ada lagi? Aman. Oke, siap. Oke guys, terima kasih banyak atas waktu kalian nonton di channel kita hari ini. Di sini kita kedatangan sama 6 orang yang kreatif banget yang telah bikin game Need for Speed ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Dos Kreatif. Bye bye, Dos out. Yeay. Yeay.